Kalau udah ada, biar saya saja. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa istiqomah. Semoga terus menjadi istiqomah ya sampai akhir hidup kita, dan kita bisa mencapai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Pak. Judul ini sebenarnya menarik. Siapa yang berpuasa punya Idul Fitri. Itu menarik sekali. Hanya saja begini ya, setiap segala sesuatu itu ada yang hakiki dan ada yang palsu gitu. Setiap sesuatu itu mesti ada yang hakiki, ada yang palsu. Yang puasa juga ada yang apa ya? Ada yang permukaan, ada yang dalam gitu ya. Kalau puasanya orang itu hanya permukaan saja, permukaan posone itu menahan makan minum dan tidak tidak puasa juga, syahwatnya puasa, makan dan minum, puasanya sah. Tapi mungkin pahalanya tidak dapat ya. Kan ada untuk diterimanya puasa itu banyak syaratnya itu. Ya gak ngerasani wong atau apa barang itu baru bisa diterima puasane. Nek gak ngono gak diterima, tapi sah. Tapi jangan diremehkan, itu sudah sah gitu. Nek puasane. Jadi makanya puasa itu ada nilai permukaan, kemudian nilai dalamnya, juga ada sampai nilai spiritualnya itu. Ya. Akhirnya begini, kalau orang puasanya di permukaan, ya hari rayanya dapat permukaan gitu. Hanya permukaan aja hari rayanya, ikut rame-rame, ikut mangan-mangan. Jadi hari rayanya itu permukaan. Sesuai dengan puasa, nilai puasanya. Kalau orang berpuasa betul-betul sampai tingkat spiritual, mengkaji Quran, sampai mendalami Quran, otaknya diisi Quran, ya hari rayanya nanti hari raya otaknya hari raya gitu loh, hari raya dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk gitu. Kalau dia banyak sodako, ya hari rayanya hari raya sodako gitu. Hatinya itu lebar, jembar dan sebagainya. Jadi antara amal puasa dan hari rayanya itu sebanding gitu. Sebanding. Banding ya. Makanya kalau itu kan ada ayat itu ya. Doa permohonan Nabi Isa itu. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana ida li awalina wa akhirina, kan gitu. Ya Allah, turunkan kepada kami hidangan dari langit, minas sama, hidangan dari langit, kemudian jadikan dia menjadi hari raya gitu. Ini satu-satunya kata id di dalam Al-Quran. Id itu jadi hari raya sejak zaman Nabi Isa itu ya, yang puasa 30 hari. Mulai dari itu sampai sekarang. Makanya kalau hari raya sekarang penuh dengan makanan, itu berkat doanya Nabi Isa. Tapi ya itu, bagi mereka yang puasanya hanya sekedar menahan makan dan libur dan hawa nafsu, ya hari rayanya hidangan makanan. Tapi bagi mereka yang puasanya melatih diri, melatih ruhaninya, melatih mendengar tadarus Quran, melatih pikirannya, nanti hari rayanya hidangannya itu hidangan Quran gitu. Otaknya berisi Quran, tingkah lakunya lebih baik, hatinya berisi Quran, seperti itu.
Jadi betul, yang puasa itu yang punya hari raya. Betul. Ya. Jadi amal itu sesuai dengan kualitas amal, sesuai hasilnya. Enggak mungkin enggak sesuai ya. Ya. Karena Allah itu adil gitu, mizan ya, sesuai timbangannya. Ya. Makanya ayo kita lihat ini. Ini ma'idatan minas sama itu hanya diartikan makanan, minuman fisik atau ma'idatan minas sama hari raya yang ada hidangan itu apakah hidangan dari langit itu apakah hidangan Al-Qur'an, hidangan rahmat dari Allah ya. Hidangan perubahan kepribadian kita karena dapat petunjuk dari Allah gitu ya. Nah, itu. Hidangannya seperti itu. Nah, itu hari raya. Jadi, nah itu patut dirayakan. Apa kita merayakannya hanya pakai baju baru? Apakah kita merayakannya karena kita dapat ilmu baru? Karena dari tadarus Quran gitu ya. Apakah kita merayakannya itu karena baju baru, fisik baru, atau mobil baru? Gitu ya. Atau kita merayakan hari raya kita sudah punya karakter baru yang lebih baik daripada yang karena latihan di bidang puasa gitu ya. Merayakannya itu ya. Jadi saya selama bulan puasa itu sudah banyak menulis nih sampai masa apa banyak menulis gitu ya. Nah itu kan itu hidangan dari Allah gitu ya. Hidangan dari Allah kita tulis kita banyak hal-hal yang bisa didapat itu hidangan dari Allah sehingga otak kita itu dapat hidangan dari Allah dengan Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Nanti hari rayanya ya enak dapat. Jadi hari raya karena otaknya sudah penuh dengan beberapa kajian Quran. Nah itu hari rayanya. Jadi betul. Jadi kalau apalagi kalau mereka yang tidak puasa terus berhari raya, ya nggak ada perubahan sama sekali. Karena sebenarnya dia menipu diri aja dia ikut hari raya. Dia hanya pura-pura makan tetapi nggak bahagia. Mereka yang puasa betulan begitu dapat udah ya dia bahagia, senang bisa mangan gitu. Ya. Orang-orang yang puasa betul-betul tadarus Quran begitu selesai puasa senang gitu karena otaknya sudah penuh Quran gitu ya. Makanya seperti Lailatul Qadar itu sebenarnya siapa yang dapat Lailatul Qadar itu adalah orang yang dapat pencerahan Quran gitu otaknya. Otaknya mendapat pencerahan Quran dan nilai ilmu yang ditanam di otak itu sama dengan belajar 1000 bulan nilainya. Tapi dapat pencerahan gitu. Nah, itu dan yang aneh lagi, ini katanya Gus Ba, saya itu dapat Lailatul Qadar gak hanya bulan puasa saja, bulan-bulan yang lainnya dapat. Hakikat dari Lailatul Qadar kan turunnya Quran. Turunnya Quran yang hakiki itu kan turunnya Quran kepada otak kita. Kalau kita dapat petunjuk, dapat pencerahan dari Al-Quran otak kita, nah itu berarti kita sudah dapat Lailatul Qadar. Ya nggak nunggu bulan puasa, karena Quran nggak turun di bulan puasa saja, di bulan-bulan yang lain. Makanya Gus Bak ngomong, iku kelasnya kelas. Nek ngenteni poswanto itu kelas 1. Nek sing kelas ulama gak ngenteni iku aja nih untuk dapat Lailatul Qadar itu. Ya. Nah itu ya, jadi kembali lagi ya Idul Fitri kembali kepada asli tujuan penciptaan manusia gitu loh. Kembali pada fitrah itu berarti fitrah itu sebenarnya banyak ya. Kalau di Quran kan ada 5 sebutan. Itu ya, manusia sebagai basaru, manusia sebagai ins, kembali pada itu manusia sebagai insan, manusia sebagai anas gitu ya.
Kembali ke sana, fungsi manusia itu. Kalau basaru berarti manusia sebagai secara fisik, butuh makan, butuh minum, dan sebagainya. Kalau sebagai anas, manusia sebagai manusia sosial, butuh konco, butuh anu, dan sebagainya. Kalau insan itu manusia punya pikiran, punya perasaan, punya hati, punya spiritual, itu kembali kepada kualitas itu, punya bakat dan sebagainya, itu kembali ke sana gitu, kembali ke aslinya. Itu namanya fitrah manusia. Itu pembahasannya satu kali pembahasan itu aja butuh satu paper. Saya bahas manusia sebagai basaria itu sudah pernah saya sajikan itu di Gudo itu sebagai basaria aja. Apalagi kita bahas nanti manusia sebagai insan, untuk membersihkan pikirannya bagaimana, untuk membersihkan clear di dalam dunia apa itu filsafat itu adalah ada istilah clear mind, membersihkan pikiran, pola pikir, clear soul, membersihkan ruhani, ya, clear spiritual dan sebagainya, ya, clear physical kan gitu. Ada beberapa apa ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu jakaha, ya. Qad aflaha manjaka, siapa beruntung orang-orang yang membersihkan. Nah, kemudian biasanya kan doanya itu kalau Nabi kan setelah puasa itu taqabbalallahu minna minkum, semua doanya hanya itu. Kalau dari Nabi, semoga puasa kita diterima gitu ya, kalau Nabi setelah hari raya. Tapi ulama-ulama sekarang itu minal aidin wal faizin. Kata-kata ini bukan dari Nabi. Semoga kita menjadi orang yang kembali. Aidin itu menjadi orang kembali. Maksudnya kembali ke fitrah memang. Apakah sebagai insan, apakah sebagai hamba Allah, itu kembali ke sana. Ya. Wal faizin ini menang. Tapi ini doa loh, ini doa. Semoga kita menjadi orang yang kembali dan mendapat kemenangan. Ini doa. Belum menang gitu loh. Harapannya semoga kita menjadi orang yang kembali dan menjadi orang yang menang, tapi belum menang gitu. Hanya berharap. Ini doa. Nah, orang mengatakan hari ini hari kemenangan, seakan-akan sudah menang. Menang beopo. Apalagi kata-kata faza itu urusannya penghapusan dosa dan urusan dengan surga gitu loh. Kata faza di dalam Al-Quran itu pengampunan dosa dan masuk surga. Dan kebebasan biasanya kalau yang kebebasan dari api neraka. Itu kata faza di sana. Nah, ini yang disebut menang nanti, ini kan apalagi menang dari melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itu ditentukan menang kalau kita sudah husnul khotimah. Bukan sekarang gitu. Ya. Ini hanya doa gitu. Nah, kalau kita sudah husnul khotimah, berarti kita sudah menang betul gitu. Karena ini urusan doa, kita diampuni atau tidak, itu kan kita tidak tahu. Ojo koyo iku sing anu iku. Wis nilpun Allah iku sing riyo iku. Ya. Seakan-akan kita sudah tahu gitu bahwa kita sudah diampuni ya. Ya. Kita kan belum tidak tahu gitu ya. Bahwa kita sudah diampuni walaupun kita tetap husnudzon bahwa Allah itu maha pengampun, kita husnudzon, tapi kita kan tidak tahu. Apalagi perjalanan hidup kita ke depan itu hal yang gaib, jadi kita tidak tahu. Jadi minal aidin wal faizin, menang itu memang kita belum tentu belum menang. Nanti semoga kita berharap kita karena ini doa. Nah, inilah yang dimaksud. Judul ini bagus ya. Jadi yang puasa ya dapat hari ya, sesuai dengan kualitas puasanya. Hari rayanya sesuai dengan kualitas. Yang nggak puasa itu hari raya bujuk-bujukan.
gitu sendiri itu ya sing gak poso gitu. Apalagi sing kadang-kadang sing gak Islam yo melok saking apa, tapi iki rahmat dari Allah ya. Rahmat dari Allah. Biasanya kalau hari raya itu sing akeh rezeki itu para pedagang. Dodolan kelambi dan itu kadang-kadang itu tuh wong Islam rezeki ini ya akeh. Nah, ini rahmat dari Allah ya. Dibagi semua rata oleh Allah walaupun bukan Islam ya. Nah, inilah berkah dari perayaan puasa. Kenapa 30 hari? Memang perubahan sikap dan perubahan itu butuh waktu 30 hari sampai 40 hari. Makanya setelah 30 hari ditambah 6 hari. Kalau perubahan sikap, kalau bertahan bisa membiasakan diri sampai 40 hari, hari berikutnya enak. Umpamanya kita melatih sholat malam ya. Kita lakukan setiap malam. Hari pertama, kedua mungkin berat, ketika seminggu masih berat ya. Tapi kalau sudah sampai 40 hari, kita sudah menjadi biasa gitu. Sudah menjadi ringan. Ya, jadi gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi judul ini sangat bagus sekali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, yang lain.